Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya menyebut substansi RUU yang terdiri dari 12 bab dan 93 pasal tersebut telah semaksimal mungkin mengakomodir masukan dari berbagai kalangan, di mana 3 yang terbesar terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, dana bantuan korban, serta hak-hak penyandang disabilitas. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung dengan MG Radio Network, anggota Badan Legislasi dan anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari. Selamat pagi Pak Taufik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Mercy. Pak Taufik, kalau kita lihat kemarin RUU TPKS ini sudah disahkan menjadi undang-undang, apa langkah selanjutnya menjadi PR pemerintah, Pak? Ya, RUU tindak pidana kekerasan seksual saat ini sudah menjadi undang-undang, membutuhkan implementasi berupa beberapa hal. Yang pertama adalah aturan-aturan turunan dari undang-undang tersebut, yaitu peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Yang kedua juga peran pemerintah untuk melakukan edukasi, melakukan langkah-langkah strategis ya dalam rangka menjalankan dan melaksanakan undang-undang tersebut. Undang-undang ini kan undang-undang yang lengkap ya. Dia tidak hanya berbicara soal deliknya saja atau tindak pidananya saja, tetapi di dalam undang-undang ini mengatur dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahannya, kemudian bagaimana pelaporan, bagaimana hukum acaranya, sampai ke persidangan, bagaimana pemulihan terhadap korban, apa yang menjadi peran negara, apa yang menjadi perannya masyarakat, termasuk bagaimana kemudian kita mencoba membangun perspektif para aparat penegak hukum agar memiliki perspektif korban ketika menangani perkara-perkara kekerasan seksual. Jadi cukup lengkap ya, mudah-mudahan akan menghasilkan suatu hal yang progresif. Baik, Pak Taufik, kalau misalkan kita lihat kan memang pembahasan RUU TPKS ini sudah bertahun-tahun dengan berbagai dinamikanya. Nah, setelah disahkan ini apa saja sih poin-poin penting yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai RUU TPKS atau Undang-Undang TPKS saat ini? Ya, jadi pertama di dalam RUU TPKS yang nanti akan menjadi undang-undang ini, kita mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, ya. Yang kita dasarkan pada data pengalaman kita selama ini sehari-hari seperti apa yang dialami oleh para korban, kemudian kita rumuskan sekian rupa unsurnya untuk menjadi tindak pidana kekerasan seksual. Tidak hanya delik-delik baru yang kita rumuskan, tapi kita juga menambahkan delik-delik atau tindak pidana lain yang diatur oleh undang-undang lain yang masuk dalam kategori kekerasan seksual untuk juga tunduk pada aturan di dalam undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting juga di sini kita memberikan penegasan mengenai jaminan perlindungan terhadap korban, termasuk juga bagaimana implementasi atas pemenuhan hak korban, yaitu hak atas restitusi. Ya, dan kita juga mencoba menghadirkan negara ketika hak korban atas restitusi ini tidak mampu dipenuhi oleh si pelaku, maka negara harus hadir dengan cara memberikan kompensasi kepada korban melalui suatu mekanisme yang kita namakan victim trust fund atau dana bantuan korban. Ini adalah suatu hal yang baru yang tidak hanya bermanfaat bagi penanganan untuk kasus kekerasan seksual, tapi juga menjadi suatu terobosan bagi penanganan untuk kasus-kasus pidana lainnya. Ini suatu hal yang baru. Kemudian kita juga mengakomodir yang namanya right to be forgotten untuk kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Kita ketahui kalau misalnya ada kekerasan seksual berbasis elektronik kan meninggalkan rekam jejak digital, ya. Kita harus menjamin bahwa korban tidak terus-menerus selama hidupnya dia tersandra dengan rekam jejak digital itu. Oleh karena itu kita mewajibkan bagi negara untuk dapat menghapus jejak digital itu ketika penanganan kasus ini dilakukan. Kita juga mengakomodir berbagai norma baru yang berupa terobosan bagi hukum acara pidana, di mana kita mengakui ada beberapa bukti-bukti yang lebih modern dan update seperti visum psikiatrum ya untuk korban, sehingga korban tidak perlu ditanyakan berulang-ulang
sehingga menimbulkan trauma yang baru. Kita juga memberikan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk berkonsultasi dengan psikolog bagi korban yang mengalami trauma. Korban juga dapat terus didampingi oleh pendamping dan sebagainya. Semua hukum acara ini diberikan dalam rangka jaminan perlindungan terhadap korban, karena kita paham bahwa korban kekerasan seksual itu akan selalu mengalami trauma. Oleh karena itu penanganannya harus sensitif dan hati-hati. Kita juga menempatkan masyarakat juga sebagai bagian ya bersama-sama untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual terjadi di sekitar kita, karena yang paling penting kita harus mampu membangun alarm di lingkungan kita yang didasarkan oleh kesadaran bahwa apabila ada tindak kekerasan seksual terjadi, maka kita harus bersama-sama menanggulanginya. Baik, Pak Taufik, ini menarik sekali. Tadi Pak Taufik juga jelaskan mengenai mekanisme Victim Trust Fund. Nah, Ya. ini apakah dalam undang-undang juga diatur nanti siapa yang membangun badan ini dan alokasi dananya seperti apa dan akan disalurkan kepada korban yang seperti apa, Pak? Atau ini masih harus menunggu aturan-aturan turunan ya, Pak? Ya, untuk victim trust fund atau dana bantuan korban ini nantinya akan diatur secara lebih detail mengenai sumber pendanaan, pengelolaan, dan mekanisme lainnya di dalam peraturan pemerintah. Ya, tapi secara umum kita sudah mendapatkan gambarannya bahwa nantinya victim trust fund ini akan terbuka sumbernya tidak hanya dari anggaran negara, tapi juga dari sumbangan-sumbangan, baik itu filantropi, CSR dan sebagainya, bagi orang-orang yang ingin berkontribusi juga untuk memberikan perlindungan bagi korban, maka dia bisa menyumbangkan dananya melalui victim trust fund ini. Yang kedua, nanti ini akan dikelola oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya, mereka yang akan membuat asesmen untuk menghitung berapa kebutuhan korban dan sejauh mana kompensasi bisa diberikan apabila restitusi tidak dapat dipenuhi oleh si pelaku. Dan ini juga mudah-mudahan kita ke depannya kita harapkan victim trust fund ini juga dapat menjadi garda terdepan untuk jaminan bahwa ketika korban diidentifikasi menjadi korban dari kekerasan seksual sejak awal, negara juga sudah bisa bertindak untuk melakukan pemulihan sehingga tidak ada kendala lagi soal lempar-melempar terkait tidak ada pendanaan dan sebagainya, karena kita sudah memiliki victim trust fund ini yang bisa bergerak sejak awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Tapi secara detail nanti akan diatur melalui peraturan pemerintah yang tentu akan kita kawal terusnya agar ide atau gagasan yang sangat progresif ini mengenai victim trust fund dapat diimplementasikan dengan optimal. Baik, Pak Taufik. Katanya RUU TPKS ini akan menjadi kado di Hari Kartini nanti. Apa harapannya dari keberadaan RUU atau Undang-Undang TPKS ini, Pak Basri? Ya, pertama harapannya adalah ini bisa memberikan kepastian jaminan perlindungan terhadap korban yang selama ini seringkali korban ketika menghadapi proses hukum terkait dengan kasus kekerasan seksual justru menjadi korban untuk kedua kalinya, reviktimisasi ya. Mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ini tidak lagi korban menjadi korban untuk kesekian kalinya. Yang kedua, tentu kita berharap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk bersama-sama kita melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Sekaligus juga membangun pendidikan dan pemahaman bagi aparat penegak hukum bahwa apabila menangani kasus kekerasan seksual harus sangat hati-hati supaya justru proses hukum tidak boleh menjadi bagian dari kekerasan seksual tersendiri kepada para korban. Jadi banyak hal yang bisa kita peroleh dari undang-undang ini dan yang paling penting adalah perspektif bahwa kekerasan seksual tidak boleh kita tolerir, kita zero toleran terhadap kekerasan seksual. Baik, zero toleran terhadap kekerasan seksual itu juga menjadi harapan kita bersama. Terima kasih Pak Taufik Basari untuk waktu dan kesempatannya ngobrol-ngobrol dengan MC Listener pagi hari ini. Selamat kembali bertugas dan salam sehat, Pak. Ya, terima kasih Mbak Mercy.